video kali ini, aku akan membahas tentang pergaulan anak di era digital dan bagaimana peran pendidikan keluarga dalam mendidik anak. Topik ini penting karena pergaulan anak di zaman sekarang sudah sangat berbeda dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Jika dulu anak-anak lebih banyak bermain di luar rumah, berinteraksi secara langsung dengan teman-teman sebayanya, sekarang banyak anak yang justru lebih sering berinteraksi melalui gawai ataupun gadget dan media digital. Sebagai mahasiswa PGSD dan calon pendidik sekolah dasar, kita perlu memahami perubahan ini. Anak SD sekarang tumbuh di tengah teknologi yang berkembang dengan sangat cepat. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya soal mengajar, membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga bagaimana cara membimbing anak agar mampu bergaul dengan baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Pergaulan anak di zaman sekarang sangat dipengaruhi oleh teknologi. Anak-anak sudah terbiasa menggunakan handphone, menonton video di internet, bermain game secara online, dan mengakses media sosial bahkan sejak usia dini. Dalam kehidupan sehari-hari, anak bisa berkomunikasi dengan teman-temannya melalui grup chat, komentar, atau melalui video call. Hal ini menunjukkan bahwa pergaulan anak tidak lagi terbatas pada lingkungan rumah dan sekolah. Di satu sisi, kondisi ini membawa dampak positif, yaitu anak menjadi lebih cepat mendapatkan informasi, lebih berani mengekspresikan diri, dan mengenal berbagai hal yang baru. Namun, di sisi lain, jika tidak dibimbing dengan baik, pergaulan digital dapat membentuk perilaku anak yang kurang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Anak usia sekolah dasar pada dasarnya masih berada pada tahap meniru. Apa yang sering dilihat dan didengar akan mudah ditiru, baik itu perilaku positif maupun negatif. Dalam pergaulan anak di era digital terdapat beberapa masalah yang sering muncul. Pertama, yaitu anak mudah meniru tanpa menyaring. Banyak konten di media sosial yang sebenarnya tidak sesuai dengan usia anak, namun tetap ditiru karena dianggap lucu atau sedang tren. Kedua, yaitu menurunnya sopan santun dan etika berkomunikasi. Anak sering berbicara kasar, menyela pembicaraan, atau tidak menghargai orang yang lebih tua, karena terbiasa melihat contoh tersebut di media sosial. Yang ketiga yaitu bullying atau cyberbullying. Bullying tidak hanya terjadi secara langsung di sekolah, tetapi juga melalui komentar, pesan, dan unggahan di media sosial yang dampaknya sangat besar terhadap mental dan kepercayaan dirinya. Yang keempat yaitu pengaruh teman sebaya yang buruk. Anak yang sering mengikuti perilaku teman agar diterima dalam sebuah kelompok meskipun perilaku tersebut tidak baik. Yang kelima, yaitu kurangnya empati dan kontrol emosi. Anak menjadi lebih individualisme dan kurang peka terhadap perasaan orang lain. Masalah-masalah tersebut tidak hanya muncul begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh kurangnya pendampingan orang tua, lemahnya komunikasi, serta pendidikan karakter yang kurang konsisten. Jika pergaulan anak dibiarkan tanpa arahan, dampaknya bisa dirasakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, yaitu anak menjadi lebih marah, sulit diatur, dan kurang menghargai orang lain dan tidak disiplin.
Hal itu tentu mempengaruhi proses belajar di sekolah, sedangkan dalam jangka panjang anak bisa mengalami kesulitan bersosialisasi, terendahnya empati, serta kesulitan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Bahkan pergaulan yang salah dapat berdampak pada prestasi belajar dan masa depan anak. Oleh karena itu, pendidikan anak tidak boleh hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga membentukkan karakter dan sikap sosial. Bagi mahasiswa PGSD dan calon pendidik, ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mendidik anak. Yang pertama yaitu membangun komunikasi yang terbuka dan aman. Anak perlu merasa bahwa orang tua dan guru adalah tempat yang aman untuk belajar. Komunikasi yang baik membuat anak tidak hanya mencari jawaban dari sumber yang sama. Yang kedua yaitu menanamkan nilai karakter sejak dini, seperti sopan santun, tanggung jawab, kejujuran, dan toleransi, dan juga empati. Nilai ini perlu ditanamkan melalui kebiasaan sehari-hari, bukan hanya melalui nasihat. Yang ketiga yaitu memberi batasan yang jelas dan konsisten. Anak perlu tahu aturan, terutama terkait penggunaan gadget dan media sosial. Namun, tetap disertai penjelasan agar anak memahami alasan di balik aturan tersebut. Yang keempat yaitu memberi teladan yang baik. Anak lebih mudah menerima perilaku orang dewasa. Oleh karena itu, sikap dan cara bicara orang tua serta guru sangat berpengaruh. Kelima, yaitu membimbing literasi digital. Anak perlu diajarkan cara menggunakan teknologi secara bijak, memahami dampak apa yang dibagikan, dan bertanggung jawab di dunia digital. Keluarga merupakan pendidikan terutama bagi anak. Di rumah, anak belajar nilai, sikap, dan kebiasaan, sedangkan sekolah kemudian menjadi tempat anak untuk mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam lingkungan sosial yang lebih luas. Kerjasama antara orang tua dan guru sangat penting agar anak mendapatkan pendidikan yang konsisten. Jika keluarga dan sekolah berjalan searah, pembentukan karakter anak akan lebih optimal. Sebagai calon guru SD, kita perlu tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing dan teladan bagi siswa. Pergaulan anak di era digital bukan sepenuhnya masalah, tetapi sebuah tantangan. Larangan tanpa sebuah pendampingan itu bukan solusi. Begitu juga larangan tanpa batas. Sebagai calon pendidik, kita perlu memiliki kesadaran bahwa pendidikan karakter seiring dengan berjalannya teknologi. Anak perlu dibimbing, bukan hanya dikontrol. Main media sosial emang seru banget ya. Bisa dapat informasi baru, teman baru, dan sharing apapun yang kamu mau. Tapi kalau tidak hati-hati, media sosial bisa jadi bumerang dan bikin kecanduan. Bermedia sosial yang salah juga bisa berpengaruh negatif terhadap kesehatan mentalmu loh. Terus, kita nggak boleh main sosmed gitu? Tetap boleh kok, asal kamu bermedia sosial dengan sehat. Nih tips-tipsnya. 1. Selalu filter informasi yang kamu terima dan berhati-hati dalam menyebarkan berita. 2. Batasi waktu bermain media sosial. 3. Jaga etika dan sopan santun saat bermedia sosial. Hormati privasi orang lain. 4. Pilih-pilih konten yang akan kamu baca atau akun yang ingin kamu follow. Yuk sehat bermedia sosial dan jadi netizen yang bijak. Semoga bermanfaat.